Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahersal Erlang Taviano dari Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 25111764073. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi tentang ilmu negara yang ada dalam buku Sugino. Baik, langsung saja. Jadi manusia hanyalah dapat berbahagia apabila ia berada di dalam negara dan hidup bernegara. Karena manusia ia selalu membutuhkan bantuan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, maka dalam pertimbangan antara manusia dengan negara, negaralah yang primer, negaralah yang diutamakan. Sebab kalau kepentingan negara terpelihara dan dipenuhi dengan baik, dengan sendirinya kepentingan manusia sebagai warga negara akan demikian pula keadaannya. Paham yang digunakan kepentingan negara atau masyarakat itu disebut kolektivisme. Jadi, pendapat Aristoteles mengenai susunan dan hakikat negara atau masyarakat adalah bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan, suatu organisme, yaitu suatu keutuhan yang mempunyai dasar-dasar hidup sendiri. Dengan demikian, negara itu selalu mengalami timbul, berkembang, pesat, surut, dan kadang-kadang mati. Sama halnya dengan keadaan manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan. Manusia atau individu hanyalah merupakan bagian saja daripada organisme tadi, dan yang tidak mempunyai dasar hidup sendiri, serta tak dapat terlepas dari kesatuannya tadi, yaitu negara. Oleh karena yang merupakan keutuhan itu adalah negara, sedang manusia itu hanya merupakan bagian saja daripada yang tak dapat dilepaskan, maka yang punya kedudukan utama adalah negara. Negara menguasai seluruh segi-segi kehidupan, segala hal diatur oleh negara. Dengan demikian, kekuasaan negara adalah absolut dan wajib dan nasib warga negara itu tergantung daripada nasib negaranya. Bila negaranya makmur, maka warga negaranya juga akan makmur. Mengenai jenis-jenis negara, Aristoteles membedakan dalam 3 jenis bentuk, yang kemudian tiap-tiap jenis itu dibedakan lagi menjadi 2. Adapun yang dipergunakan sebagai kriteria dalam penguraian bentuk-bentuk negara itu ada 2 hal, yaitu yang pertama, jumlah orang yang memegang pemerintah. Maksudnya pemerintahan itu hanya dipegang oleh satu orang saja, ataukah oleh beberapa orang, jadi oleh golongan kecil saja, ataupun oleh pada prinsipnya seluruh rakyat jadi oleh golongan terbesar. Yang kedua, sifat atau tujuan pemerintahnya. Maksudnya pemerintahan itu ditujukan untuk kepentingan umum. Ini yang bersifat baik. Ataukah pemerintahan itu hanya bertujuan untuk kepentingan para penguasa saja. Itu yang bersifat buruk. Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka menurut Aristoteles didapatkan bentuk-bentuk negara. Yang pertama, negara di dalam pemerintahan hanya dipegang oleh satu orang saja, jadi kekuasaan itu hanya berpusat pada satu tangan. Ini dibedakan lagi berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama, negara di mana pemerintahannya hanya dipegang oleh satu orang saja dan pemerintahannya itu ditujukan untuk kepentingan umum. Jadi ini bersifat baik. Negara ini disebut monarki. Negara di mana pemerintahannya hanya dipegang oleh satu orang saja, tetapi pemerintahannya itu hanya ditujukan untuk kepentingan si penguasa itu sendiri. Jadi ini yang bersifat jelek. Negara ini disebut tirani. Yang kedua, negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh beberapa orang, jadi oleh segolongan kecil saja. Di mana di sini pun sesungguhnya kekuasaan negara itu dipusatkan, tetapi tidak pada satu orang, melainkan pada satu organ atau badan yang terdiri dari beberapa orang. Ini dibedakan lagi berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama, negara di mana pemerintahan itu dipegang oleh beberapa orang dan sifatnya itu baik, karena pemerintahannya itu ditujukan untuk kepentingan umum. Negara ini disebut aristokrasi. Yang kedua, negara di mana pemerintahannya dipegang oleh beberapa orang, tetapi sifatnya itu jelek, karena pemerintahannya itu hanya ditujukan untuk kepentingan mereka, si pemegang pemerintahan itu sendiri. Negara ini disebut oligarki. Yang ketiga, di mana negara di mana pemerintahnya itu dipegang oleh rakyat. Ini yang dimaksud bahwa yang memegang pemerintahan itu pada prinsipnya adalah rakyat itu sendiri, setidak-tidaknya oleh segolongan besar daripada rakyat. Ini dibedakan lagi berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama, negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat dan sifat pemerintahannya adalah baik, karena memerhatikan kepentingan umum atau rakyat. Negara ini disebut republik atau republik konstitusional. Yang kedua, negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat, tetapi sifat pemerintahnya itu adalah jelek, karena pemerintahannya itu hanya ditujukan untuk kepentingan si pemegang kekuasaan itu saja. Meskipun dalam negara ini dikatakan bahwa pemerintahan itu dipegang oleh rakyat, tetapi dalam prakteknya pemerintahan itu ya hanya dipegang oleh orang-orang tertentu saja. Negara ini disebut demokrasi. Bentuk-bentuk itu menurut Aristoteles adalah mungkin oleh karena masing-masing dapat mencapai keadilan sekedarnya. Tetapi soalnya sekarang, apakah keadilan itu? Sebab keadaan-keadaan yang kadang-kadang orang mengira bahwa ia telah berlaku adil karena ia selalu berikhtiar terlalu berlaku adil. Dan bagaimana orang yang melaksanakan keadilan? Apakah bukankah seorang yang berdaulat itu dapat menjadi seorang tirani?
Dan kalau toh dalam negara itu ada undang-undangnya, bukankah bahwasanya undang-undang itu hanya berasal dari golongan tiran dan golongan oligark atau golongan demokrat? Jadi, di manakah kekuasaan negara itu harus berada? Menurut Aristoteles, kekuasaan negara itu harus berada pada tangan golongan warga negara atau rakyat yang berkumpul, merupakan suatu kesatuan dan yang semuanya telah mempunyai kecerdasan dan kebajikan yang cukup, di mana kelebihan dan kekurangan saling berimbang. Inilah keadilan, yaitu terlaksananya kepentingan umum, dan kemudian soal kedaulatan pemerintah itu biasanya dilaksanakan oleh seseorang atau golongan berdasarkan undang-undang. Undang-undang biasanya samar-samar karena bersifat umum dan biasanya menghendaki putusan atau pengesahan dari seseorang. Tetapi, bukankah bahwa orang itu dapat memengaruhi oleh hawa nafsu atau kepentingannya sendiri? Maka undang-undang yang berakar pada tata susila adalah lebih kuat dan lebih stabil daripada undang-undang yang tertulis. Karena undang-undang yang pertama adalah selalu menuju ke penghidupan yang sempurna. Penghidupan yang sempurna adalah penghidupan yang menuju kepada kebajikan. Orang tak dapat merasa bahagia apabila ia tidak berbuat atau berlaku baik. Demikianlah pendapat Aristoteles bahwa menaklukkan negara-negara tetangga dengan kemauan atau tidak adalah perbuatan yang tidak syah dan merupakan politik pemerintahan yang tidak bijaksana. Demikian ini tersimpul, tetapi suatu negara harus tahu membela diri. Dengan pendapatnya yang demikian ini tersimpul konsekuensi dari pendirinya bahwa republik konstitusional adalah merupakan bentuk negara yang terbaik karena pemerintahan yang dijalankan oleh seseorang atau oleh beberapa orang saja akan besar kemungkinannya terdapat kekeliruan dalam mengambil keputusan. Karena keputusan itu mungkin dipengaruhi oleh rasa marah, benci, dendam, dan nafsu. Tetapi, kalau pemerintahan itu dipegang oleh seluruh rakyat atau golongan terbesar daripada rakyat, putusan yang diambil atas dasar sifat marah dan sebagainya itu tadi akan sedikit sekali kemungkinannya terjadi. Lain daripada aristokrasi itu berpendapat bahwa tidak ada pemerintahan yang bersifat abadi, karena di dalam tiap-tiap bentuk pemerintahan itu di dalam dirinya telah mengandung benih-benih perkosaan diri atau semacam revolusi. Hal ini tidak dapat dihindari oleh karena memang sudah merupakan pembawaan daripada sifat-sifat manusia. Sebagai contohnya, misal ada golongan yang menghendaki adanya persamaan antara sesama manusia karena mereka merasa atau menganggap dirinya sama dengan orang lain baik dalam kecakapannya maupun dalam kemampuannya. Tetapi sebaliknya, ada pula golongan yang menghendaki atau menginginkan adanya perbedaan karena mereka merasa atau menganggap dirinya tergolong orang yang istimewa, merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Mereka lalu meminta keistimewaan dalam perlakuan yang dilakukan terhadap mereka. Jadi pokoknya mereka ingin berbeda dari orang-orang lain. Selanjutnya, kita harus ingat bahwa tiap-tiap bentuk pemerintahan itu tidak dapat memuaskan bagi setiap orang. Artinya bahwa setiap orang tidak selalu merasa diperlakukan adil. Jadi tentu ada golongan yang merasa bahwa mereka itu tidak mendapatkan keadilan. Jadi mereka diperlakukan tidak adil. Golongan mereka inilah yang merupakan benih-benih perkosaan diri atau revolusi yang setiap waktu dapat meletus, ingin menggulingkan pemerintahan yang ada, dan kemudian menggantikannya. Inilah pula sebabnya tidak ada bentuk pemerintahan yang kekal abadi. Hanya saja dalam negara yang berbentuk republik konstitusional, benih-benih tersebut sangat kecil sekali adanya, dan pelaksanaannya pun akan mengalami kesukaran karena hal yang demikian itu adalah berarti perkosaan atau revolusi terhadap dirinya sendiri. Oleh sebab itu, negara yang pemerintahan republik konstitusional merupakan yang terbaik. Teori perkosaan diri atau revolusi ini nanti lebih tegas terdapat di dalam ajaran Polybius yang nanti akan dibicarakan di bawah. Jadi menurut Aristoteles, bentuk negara yang terbaik adalah republik konstitusional. Hal ini adalah berlainan dengan pendapat Plato yang mengatakan bahwa yang terbaik itu adalah aristokrasi, atau berbeda pula dengan pendapat Thomas Aquinas, seorang sarjana abad pertengahan yang banyak berpengaruh oleh ajaran Aristoteles, sebab menuruni pendapat Thomas Aquinas, bentuk yang terbaik adalah monarki. Hal ini semua disebabkan karena perbedaan dalam hipotesa tentang tujuan negara. Menurut Aristoteles, tujuan negara adalah kesempurnaan diri manusia sebagai anggota masyarakat. Sedang di sini yang diutamakan adalah masyarakat, sebab kebahagiaan manusia tergantung daripada kebahagiaan masyarakat. Jadi, dengan singkat tujuan negara adalah kepentingan umum, sedang kalau menurut Plato, tujuan negara adalah mengetahui atau mencapai ide yang sebenarnya. Thomas Aquinas lain pendapatnya. Menurut beliau, tujuan negara adalah mengusahakan adanya kesatuan. Akan tetapi, pendapat Aristoteles merupakan bahwa negara atau masyarakat itu merupakan bagian yang tertinggi. Dalam abad-abad berikutnya, akan mendapatkan penilaian lain dari sarjana berikutnya, ialah Epicurus. Lalu yang keempat ada Epicurus. Berlainan dengan keadaan pada waktu hidupnya Aristoteles, yaitu ketika sedang jaya-jayanya kerajaan Dumis dari Raja Alexander yang Agung.
Maka Epicurus yang hidup pada tahun 342 sampai 271 sebelum Masehi, ketika kerajaan dunia dari Raja Alexander yang Agung tersebut jatuh, setelah Alexander yang Agung wafat pada tahun 323 sebelum Masehi, sebagai akibatnya negara Yunani terpecah belah. Keadaan ini nanti akan berlangsung terus sampai negara Yunani itu menjadi bagian dari kerajaan dunia Romawi. Karena keadaan tersebut, maka Epicurus telah menciptakan aliran baru dalam dunia filsafat yang ajarannya tentang negara dan hukum berdasarkan atas keadaan yang telah berubah itu. Karena keadaan negara yang telah terpecah belah itu, maka sifat hubungan antara manusia dengan negara berubah. Kalau dulu diajarkan oleh Aristoteles bahwa merupakan bagian yang terpenting itu adalah negara atau masyarakat, maka seorang yang mulai bersikap acuh tak acuh, maka manusia sebagai individu dan negara mulai terasing satu sama lain, dan tidak ada kemungkinan lagi untuk mendidik orang menjadi warga negara yang baik dari negara. Dalam keadaan demikianlah, inilah Epicurus kemudian menciptakan ajaran yang bersifat individualistis. Individualismenya ini kemudian mendesak universalismenya Aristoteles yang dulu sebagai kebangsaan Yunani dimaksud sebagai dasar bagi cara berpikir mereka. Jadi, Epicurus adalah pencipta daripada individualisme yang menganggap bahwa elemen atau bagian yang terpenting bukanlah negara atau masyarakat, melainkan dalam universalismenya Aristoteles. Tetapi elemen atau bagian yang terpenting adalah individu itu terdiri itu sendiri sebagai anggota masyarakat. Bahkan adanya negara itu adalah untuk memengaruhi kepentingan individu-individu itu sendiri. Oleh karena masyarakat itu sendiri daripada individu-individu sebagai atom dan individu-individu tersebut sebagai bagian yang terpenting. Maka ajaran Epicurus tentang sifat susunan masyarakat atau negara disebut ajaran atomisme. Ini adalah sebagai lawan daripada organismenya Aristoteles. Dalam ajaran Epicurus, ini telah terkandung benih-benih pertama daripada ajaran perjanjian masyarakat yang kemudian akan muncul. Ini terbukti bahwa dalam ajaran Epicurus, itu orang dianggap sebagai atom, sebagai elemen pokok yang terkecil, yang mempunyai kepribadian sendiri. Maka dalam negara, kepentingan individu itulah yang akan diutamakan sebagai dasar daripada kepentingan negara. Karena bila individu itu sebagian akan demikian, individu akan bahagia, akan demikian pula negara. Tetapi dalam masyarakat itu sering timbul kekacauan dan kekerasan yang dapat mengancam ketentraman dan kebahagiaan individu. Maka untuk mencegah jangan sampai timbul kekerasan-kekerasan dan ketidakadilan negara lalu mengeluarkan undang-undang tetapi undang-undang itu belum dapat berlaku karena belum mendapat persetujuan dari para individu. Jadi, untuk berlakunya suatu undang-undang, suatu dari individu-individu untuk menyetujui adalah sangat menentukan. Disinilah letak benih-benih daripada perjanjian masyarakat. Benih perjanjian masyarakat yang telah diletakkan oleh Epicurus ini nanti dasar-dasarnya akan diberikan oleh Marsilius, seorang sarjana dari abad pertengahan, yang kemudian dikembangkan oleh sarjana-sarjana hukum alam pada abad ke-17, abad ke-18. Negara menurut Epicurus ini adalah merupakan hasil daripada perbuatan manusia yang diciptakan oleh menyelenggarakan kepentingan anggota-anggotanya. Masyarakat tidak merupakan realita dan tidak mempunyai dasar kehidupan sendiri. Manusialah sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat yang mempunyai dasar-dasar kehidupan yang mandiri dan merupakan realita. Jadi menurut Epicurus yang hidup itu adalah individunya, yang merupakan keutuhan itu adalah individunya. Sedang negara atau masyarakat adalah buatan daripada individu tersebut. Jadi sama dengan benda yang mati yang merupakan suatu mekanisme. Maka yang harus diutamakan adalah individunya. Kepentingan individulah yang pertama-tama harus dipenuhi, sebab individu inilah yang menciptakan negara. Oleh karena itu, kalau kepentingan individu dipenuhi, ia akan menjadi kuat. Dan demikian pula lah keadaan negara yang diciptakannya. Negara diciptakan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi negara hanyalah merupakan alat saja untuk dapat melakukan kehidupannya. Dalam hal ini, menurut Epicurus, negara itu mungkin dibuat oleh manusia dengan secara disengaja, atau mungkin hanya secara kebetulan saja. Tetapi sebagaimanapun juga, negara itu mesti untuk kepentingan manusia, dan tugas negara hanyalah melayani manusia. Jadi pada hakikatnya, negara adalah merupakan alat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sedangkan tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban dan keamanan. Dan untuk terselenggaranya itu, orang harus menundukkan diri kepada pemerintahan yang bagaimanapun bentuk dan sifatnya.
Maka menurut Epicurus, tujuan negara itu selain menyelenggarakan ketertiban dan keamanan, yang penting adalah menyelenggarakan kepentingan perseorangan. Jadi, menyelenggarakan kewenangan pribadi. Tetapi dijelaskan oleh Epicurus bahwa yang dimaksud dengan keenakan pribadi itu bukanlah keenakan yang bersifat materialistis. Meskipun ini kadang-kadang harus diusahakan juga, melainkan yang penting adalah keenakan yang bersifat kejiwaan atau kerohanian. Oleh karena keenakan ini bersifatnya lebih langgeng atau abadi bila dibandingkan dengan keenakan yang bersifat materialistis. Dengan demikian, kalau Plato telah berusaha memperbaiki kecenderungan hati orang di dalam negara dalam melakukan jalan dialektikanya, dan pula Aristoteles telah mempertahankan keadaan itu dan hendak memperbaikinya dengan pengetahuan kenyataan yang sebenarnya, yaitu dengan ajaran filsafat ontologinya. Sedangkan Epicurus dengan sikap pikiran yang tak acuh karena terpaksa memberikan penyelesaian pikiran dan pertolongan kepada keadaan yang bobrok, tanpa harapan, tanpa usaha untuk menyelamatkan diri dari keadaan-keadaan itu. Oleh karena itu, ajaran Epicurus tentang negara dan hukum hanya berkembang dan mempunyai manfaat pada saat itu saja. Sedangkan untuk kemudian akan tidak mempunyai nilai sama sekali. Bahkan untuk di kemudian hari, ajarannya itu sudah tidak mempunyai nilai sama sekali karena keadaan telah berubah sama sekali. Sedangkan ajaran Epicurus kiranya hanyalah khusus ditujukan untuk memperbaiki atau mengatasi kebobrokan masyarakat pada saat itu saja. Maka keadaannya tidaklah seperti mazhab filsafat yang kedua daripada masa Yunani, yaitu mazhab kaum Stoa. Lalu yang kelima ada Zeno, mazhab filsafat yang kedua dari zaman Yunani. Sebelum negara itu ditaklukkan oleh Romawi adalah mazhab filsafat kaum Stoa atau Stoikin. Tokohnya adalah Zeno. Dinamakan kaum Stoa karena Zeno selalu memberikan pelajaran di lorong-lorong yang banyak tonggak temboknya atau stoa. Seperti halnya dengan Aristoteles pada waktu itu menjadi mahaguru filsafat pada perguruan tinggi filsafat di Athena. Mempunyai kebiasaan memberikan pelajaran sambil berjalan kian kemari. Maka mazhab filsafatnya dinamakan peripatesis. Ajaran filsafat Zeno adalah yang berlawanan dengan ajaran Epicurus, sebab ajaran Epicurus berpokok pangkal pada manusia sebagai atom dan pandangan hidupnya yang individualistis, sedangkan kalau ajaran Zeno bersifat universalistis, dan universalismenya itu tidak hanya meliputi bangsa Yunani saja, seperti diajarkan dalam filsafatnya Aristoteles, tetapi meliputi seluruh manusia dan bersifat kejiwaan sebagai seluruh kemanusiaan. Oleh karena itu, lenyaplah perbedaan antara orang Yunani dengan orang biadab, antara orang yang merdeka dengan budak, dan kemudian timbullah moral yang kemudian terbentuknya kerajaan dunia, di mana setiap orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga dunia. Karena itu, oleh kaum Stoa, orang-orang yang hidup dalam masyarakat itu digambarkan sebagai suatu kesatuan yang bersifat abstrak. Maka inilah yang kemungkinan terciptanya persatuan umat manusia. Hukum yang berlaku adalah hukum alam. Hukuman ini bersifat abadi dan tidak berubah-ubah. Di antara hukum alam itu adalah akal kita yang kemudian kita dapat mengetahui segala hal, dan inilah yang memberikan kemungkinan kepada manusia untuk membentuk negara dunia. Dengan demikian, kaum Stoa menempatkan ajaran tentang hukum alam yang telah diajarkan oleh Aristoteles itu dalam pikiran-pikiran mereka mengenai negara dan hukum, dan sekaligus mengubah arti manusia dari makhluk yang mempunyai perasaan nasional dan susila kemudian seorang ahli pikir yang abstrak dan berakal. Karena akibat daripada keadaan yang mendahului, maka praktis ajaran kaum Stoa ini bersifat dua hal, yaitu satu pihak menggambarkan manusia yang merasa kosong di dalam masyarakat yang sedang mengalami kebobrokan dalam arti kebobrokan sosial etis, sedang pada pihak yang lain kaum Stoa menunjukkan pula jalan keluar dari kebobrokan masyarakat serta keruntuhan negara ini dengan sistem etis minimum. Kaum Stoa dengan ajarannya bersifat universalistis sebenarnya ingin mengajarkan bahwa orang itu harus menyesuaikan diri dengan susunan dunia internasional, dan dengan demikian praktis mematikan alam pikiran demokrasi nasional seperti yang diajarkan oleh Aristoteles. Bersamaan dengan ini, bangsa Romawi telah sedang melebarkan sayap kerajaan dunianya. Oleh karena itu, bangsa Romawi justru akan mengoper filsafat kaum Stoa ini dari bangsa Yunani sebagai barang sesuatu yang sangat berguna bagi mereka, yaitu untuk menciptakan kerajaan dunia. Maka dengan demikian, sampailah kita pada zaman Romawi.
Zaman Romawi kuno. Berbeda pada waktu zaman Yunani kuno, pada zaman Romawi ini, ilmu pengetahuan terutama ilmu kenegaraan tidak dapat berkembang sedemikian rupa. Sehingga sesungguhnya sedikit sekali pengetahuan yang kita dapatkan dari zaman ini. Tetapi orang tidaklah boleh memperkecil arti jasa-jasa dari bangsa Romawi. Karena meskipun sistem ketatanegaraannya tidak dituangkan dalam suatu ilmu pemikiran, melainkan ditanamkan dalam praktek ketatanegaraannya, dapat mempengaruhi sistem ketatanegaraan seluruh dunia. Meskipun bangsa Romawi dalam beberapa hal hanya mewaris saja dari kebudayaan dan peradaban bangsa Yunani, setelah negara Yunani pada tahun 1146 sebelum Masehi ditaklukkan Romawi dan kemudian dimasukkan dalam kerajaan Romawi, tetapi sangatlah berbeda keadaan daripada kedua negara tersebut. Perbedaan tersebut antara lain. Yang pertama, pada zaman Romawi, ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang dengan pesat. Hal ini disebabkan karena bangsa Romawi adalah bangsa yang lebih menitik beratkan soal-soal praktis daripada berpikir secara teoritis. Sedangkan bangsa Yunani lebih merupakan orang-orang yang suka berpikir, juga berpikir tentang negara dan hukum. Bangsa Yunani banyak menghasilkan ahli-ahli filsafat. Dengan demikian, maka konsepsi-konsepsi kenegaraan dari bangsa Romawi ini hanyalah dapat kita ketahui dari praktek-praktek ketatanegaraannya. Karena memang konsepsi dari praktek-praktek ketatanegaraannya, karena memang konsepsi kenegaraannya selalu dilaksanakan dalam lembaga-lembaga hukum serta lembaga-lembaga kenegaraan. Sedangkan konsepsinya dari bangsa Yunani banyak dibukukan, dan disinilah kita dapat mengetahuinya. Yang kedua, kerajaan Romawi itu dimulai dari keadaan yang terpecah belah. Akan tetapi yang kemudian setelah melalui peperangan-peperangan keadaan ini, Romawi mengalami perubahan. Perubahan mana yang penting adalah perubahan dari negara yang bersifat polis atau negara kota atau city state. Romawi menjadi suatu imperium atau kerajaan dunia yang dapat mempersatukan seluruh daerah peradaban dalam satu kerajaan. Sedangkan pada zaman Yunani, negara dimulai dengan kesatuan nasional yang kompak, tetapi akhirnya jatuh karena negara terpecah belah yang tidak dapat dikuasai lagi untuk dipersatukan kembali. Pemerintahan yang pertama kali pada zaman Romawi adalah monarki atau kerajaan yang meliputi berbagai-bagai suku bangsa. Pemerintahan monarki ini didampingi oleh sebuah badan perwakilan yang anggota-anggotanya hanya terdiri dari kaum patrisia atau kaum ningrat. Di dalam sistem pemerintahan yang pertama ini telah terlihat benih-benih demokrasi yang kemudian dapat dilaksanakan setelah raja terakhir diusir dari tahtanya. Pada waktu itu kemudian terjadi pertentangan antara kaum patrisia atau kaum ningrat dengan kaum plebeia atau kaum gembel, rakyat jelata. Pertentangan mana kemudian dapat dilaksanakan dengan sebuah undang-undang yang disebut dengan nama Undang-Undang 12 Meja. Kemudian pemerintahannya dipegang oleh dua orang konsul yang bersama-sama dengan Dewan Pemerintahan melaksanakan pemerintahan dan undang-undang. Jadi dengan demikian, negara Romawi telah mengalami perubahan dari kerajaan menjadi demokrasi. Hanya saja dalam keadaan darurat, misalnya dalam keadaan bahaya, peperangan, kekuasaan negara diputuskan pada satu orang yang dinamakan diktator. Diktator ini mempunyai kekuasaan yang sangat besar dan bersifat mutlak. Tetapi hanya untuk sementara waktu saja, yang dimaksud supaya dalam segala keputusan dan tindakan dapat diambil dan dilaksanakan dengan cepat. Tetapi nanti ketika setelah keadaan menjadi normal kembali, pemerintahnya itu kembali mempergunakan sistem demokrasi. Dalam keadaan darurat tadi, kekuasaan perundang-undangan dan kehakiman dipegang dan dilaksanakan oleh seorang praetor, dan yang di dalam menjalankan tugasnya itu ia harus menyesuaikan perundang-undangan dengan kebutuhan baru di dalam masyarakat yang terus berkembang ke arah kemajuan, sehingga dengan demikian dapat menimbulkan jurisprudensi yang tetap, dan kepastian hukum bagi para warga negaranya. Di atas telah dikatakan bahwa Romawi dapat mencapai puncak perkembangan sistem ketatanegaraannya menjadi suatu imperium atau kerajaan dunia. Di dalam stadium imperium ini, bangsa Romawi banyak mempergunakan ajaran kaum Stoa yang diciptakan oleh Zeno sebagai dasar daripada sistem ketatanegaraannya, dan sesungguhnya lah bahwa ajaran dari kaum Stoa ini yang memungkinkan Romawi dapat menjadi suatu kerajaan dunia, karena ajaran kaum Stoa tadi bersifat universalistis yang tidak terbatas pada city-state saja, tetapi seperti universalisme bangsa Yunani, tetapi universalisme dari kaum Stoa tadi meliputi seluruh dunia dan bersifat kewajiban. Hanya saja bedanya, meskipun universalisme dari bangsa Romawi tadi yang
dipergunakan sebagai dasar adalah ajaran kaum Stoa yang juga meliputi seluruh dunia, ialah bahwa universalisme bangsa Yunani dahulu, yaitu universalismenya Aristoteles, hanya meliputi polis dan bersifat kenegaraan. Kalau universalisme dari kaum Stoa yang diciptakan Zeno meliputi seluruh dunia dan bersifat kejiwaan. Sedangkan universalisme dari bangsa Romawi meskipun juga meliputi seluruh dunia tetapi bersifat politik ketatanegaraan. Di atas telah disebutkan bahwa ada dua hal yang ditunjukkan adanya perbedaan antara negara Yunani dan negara Romawi. Tetapi di samping itu, sesungguhnya masih didapatkan perbedaan-perbedaan lagi yang lebih bersifat prinsipal, yaitu bahwa pada zaman Yunani, orang atau warga negara itu merupakan bagian daripada negara, sehingga yang demikian warga negara tidak mempunyai hak apapun yang tidak dapat mengajukan gugatan terhadap negara. Sedangkan pada zaman Romawi, orang atau warga negara dipisahkan dari negara, yang keadaannya masing-masing diatur oleh hukum yang berlainan. Hubungan antara warga negara yang satu dengan yang lain diatur oleh hukum privat atau perdata, sehingga mereka melaksanakan adanya kepastian hukum karena persengketaan antara mereka akan diadili berdasarkan imbangan yang objektif. Sedangkan hubungan-hubungan yang menyangkut negara diatur oleh hukum politik. Jadi dengan demikian baik individu atau warga negara maupun negara masing-masing mempunyai hak-haknya sendiri. Bangunan hukum dari bangsa Romawi yang didasarkan atas perbedaan antara hukum privat atau hukum perdata dalam hukum publik ini semata-mata adalah hasil dari pemikiran yuridis yang menyebabkan negara Romawi menjadi negara yang termasyhur. Selain daripada itu, kalau bangsa Yunani dahulu masih selalu mencampur adukan dalam arti belum memisahkan antara hukum dengan kesusilaan sehingga sifatnya kaku. Lagi pula, belum memisahkan antara pengertian negara dengan pengertian masyarakat. Sedangkan kalau bangsa Romawi telah melahirkan cara berpikir yang bersifat yuridis murni dan praktis. Hukum dengan kesusilaan dipisahkan benar-benar. Juga antara negara dengan masyarakat, negara dipandang sebagai bentuk pengertian yang abstrak yang dapat dibedakan dengan masyarakat. Prinsip atau asas yang diciptakan oleh bangsa Romawi sehingga dapat membentuk imperium kerajaan dunia ialah suatu sistem atau cara dengan itu golongan kecil atau minoritas dapat menguasai golongan besar atau mayoritas yang terdiri dari bangsa-bangsa asing dan yang penting lagi yang pada waktu itu belum ada ialah sistem yang bagaimanakah yang dengan sistem itu dapat mempertahankan kekuasaan untuk selama-lamanya dan bagaimana negara harus mempertahankan diri dari bahaya-bahaya yang mengancam. Yang bahaya itu dapat menimbulkan perpecahan di dalam negara yang dapat membawa kehancuran. Sebagai akibat dari semakin berkembang dan meluasnya negara Romawi, maka pemerintah tidak dapat dipimpin dan dilaksanakan secara sentral saja. Maka, lalu usaha untuk mengatasi hal yang demikian itu, negara dibagi menjadi daerah-daerah kerajaan yang disebut provinsi yang menjadi pusat pemerintahan sendiri atau ibu kota, yang dipimpin oleh seorang praetor. Dengan demikian sistem demokrasi yang dijalankan dalam polis juga tidak dapat dilaksanakan dalam imperium. Sebab kalau dijalankan akan timbul kemungkinan bahwa bangsa-bangsa yang telah ditaklukkannya itu dan yang telah bergabung dalam kerajaan Romawi akan bersatu dan memberontak kepada penguasa. Maka untuk mengatasi ini, bangsa Romawi telah menemukan sistem yang tanpa menghiraukan asas-asas kesusilaan kalau mengenai kepentingan negara. Meskipun sistem ini terkenal sangat buruk, tetapi sangat bermanfaat bagi yang melaksanakannya, yaitu asas memecah belah dan menguasai atau divide et impera. Asas ini mengandung pengertian bahwa masing-masing bangsa yang telah ditaklukkan itu tidak boleh saling mengadakan perhubungan karena ikatan-ikatan yang lahir dari perhubungan ini mungkin akan dapat membentuk suatu kesatuan dan memberontak kepada penguasa, maka hal yang demikian itu adalah berbahaya. Jadi pokoknya praktek ketatanegaraan yang keras dari bangsa Romawi dipisahkan dengan nyata dari asas-asas kesusilaan. Jadi sekiranya timbul pertalian kesusilaan yang dianggap membahayakan negara, negara tidak akan segan-segan mematahkannya. Dengan demikian maka penipuan, pengkhianatan, dan sebagainya diperkenankan asalkan itu bertujuan untuk kepentingan negara. Praktek ketatanegaraan yang demikian ini nanti akan dirumuskan oleh Niccolo Machiavelli pada zaman Renaissance sebagai ajaran politiknya dalam bentuk teoritis yuridis.
Setelah negara Romawi dibagi-bagi menjadi provinsi-provinsi yang dipimpin oleh seorang praetor, hukum yang berlaku diperluas dengan sistem baru yaitu yang disebut Jus Gentium atau hukum antar negara, yang memuat aturan-aturan hukum yang berlaku untuk semua bangsa. Hukum ini dianggap sebagai suatu ketentuan dari rasio yang abstrak, yang sifatnya adil dan dianggap sama untuk setiap bangsa, dan yang dianggap pula tidak mungkin salah. Dalam hal ini, ajaran kaum Stoa memegang peran penting karena menyebabkan orang menjadi berpikir secara yuridis yang kemudian mencapai kesimpulan bahwa hukum alam dari pikiran yang abstrak di atas jus gentium. Maka sampailah orang pada pemikiran jus naturale atau hukum alam. Ini berarti bahwa filsafat dari bangsa Yunani yang memuat hukum alam dari kaum Stoa telah mendasari hukum Romawi. Demikianlah pandangan terhadap negara pada zaman Romawi yang ternyata dari sini negara dibedakan dari masyarakat. Negara merupakan badan hukum di samping masyarakat. Negara mempunyai kepentingan dan tujuan tersendiri yang kadang-kadang dapat bertentangan dengan kepentingan dan tujuan masyarakat. Tetapi, kekuasaan negara tidaklah mutlak karena kekuasaan ini didapatkan dari rakyat dan dalam hukum privat, negara dapat dituntut oleh warga negara untuk mengganti kerugian bila mana negara itu mengadakan tindakan-tindakan yang merugikan warga negaranya. Kekuasaan rakyat yang diserahkan kepada penguasa yaitu raja tadi sifatnya tidak turun-temurun. Jadi setiap pengangkatan raja atau rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada raja yang baru tadi, dan sesudah itu rakyat tidak dapat mencabut kembali. Hal inilah yang memberi alasan bagi penguasa untuk bertindak sebagai diktator. Dan hal demikian memang pernah terjadi, yaitu kira-kira pada tahun 48 sebelum Masehi. Julius Caesar sebagai seorang diktator untuk seumur hidup yang mengakibatkan Romawi yang mula-mula demokrasi kemudian menjadi monarki. Tetapi sekalipun demikian, kekuasaan negara yang tertinggi tetap ada pada seorang rakyat yang berasal pula dari rakyat. Jadi anggapan mereka kekuasaan kaisar sama dengan kekuasaan raja. Terhadap keadaan yang demikian ini, Polybius mengatakan bahwa Romawi merupakan pemerintahan yang mempersatukan unsur-unsur demokrasi, aristokrasi, dan oligarki. Polybius ini adalah salah seorang ahli pemikir besar tentang negara dan hukum pada zaman Romawi. Pada umumnya, teori-teori kenegaraan pada zaman Romawi ini tidak menunjukkan buah pikiran yang asli, karena mereka dalam banyak hal hanya melanjutkan saja ajaran-ajaran dari sarjana-sarjana klasik. Bahkan sesungguhnya lah Romawi merupakan ahli waris daripada Yunani, tetapi kemudian demikian ajaran-ajaran mereka itu cukup bernilai tinggi untuk dipelajari karena teori mereka ditanamkan pada praktek-praktek ketatanegaraan mereka yang besar pengaruhnya terhadap negara-negara di dunia, yang bekas-bekasnya masih dapat dilihat hingga dewasa ini. Misalnya sistem hukum mereka. Dengan demikian sampailah kita pembicaraan ajaran-ajaran dari sarjana-sarjana Romawi. Yang pertama, ada Polybius. Polybius ini sebetulnya adalah seorang ahli sejarah yang berkebangsaan Yunani. Tetapi oleh karena suatu hal ia pernah dipenjarakan di Romawi, dia adalah orang yang rajin, tekun, dan cakap. Ini terbukti meskipun ia dipenjarakan, tetapi selama di penjara ia sempat dan dapat mengadakan penelitian tentang sistem dan susunan ketatanegaraan di Romawi. Dan setelah ia dikeluarkan dari penjara, ia mengadakan perjalanan keliling dunia, antara lain ke Afrika. Tujuannya tidak lain adalah juga untuk mengadakan penelitian. Dan ternyata dari hasil-hasil penelitiannya itu, ia dapat menghasilkan suatu teori kenegaraan yang mengagumkan, antara lain teori tentang perubahan bentuk-bentuk negara. Ajarannya kemudian terkenal dengan nama siklus teori. Karena menurut Polybius, bentuk negara itu atau pemerintahan yang satu sebenarnya adalah merupakan akibat daripada bentuk negara yang lain yang telah langsung mendahuluinya. Dan bentuk negara yang terakhir itu tadi kemudian akan merupakan sebab daripada bentuk negara yang berikutnya. Demikianlah seterusnya, sehingga nanti bentuk-bentuk negara itu dapat terulang kembali. Jadi dengan demikian, di antara berbagai bentuk negara itu terdapat hubungan sebab akibat. Bentuk-bentuk negara itu berubah sedemikian rupa sehingga perubahannya itu merupakan suatu lingkaran, suatu siklus. Maka dari itu teorinya disebut siklus teori. Menurut ajaran Polybius, bentuk-bentuk negara itu dapat digolongkan menjadi 3 golongan besar yang kemudian bentuk-bentuk
yang masing-masing golongan itu dibedakan lagi menjadi dua jenis. Dengan demikian kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa dalam garis besarnya ajaran-ajaran dari Plato, Aristoteles, dan Polybius tentang bentuk-bentuk negara pada prinsipnya adalah sama, ialah bahwa mereka berpendapat ada 3 bentuk negara, ini yang pokok, yang kemudian masing-masing bentuk itu kemudian dibedakan lagi menjadi 2 jenis. Kemudian masing-masing bentuk negara yang kemudian sesungguhnya 3 bentuk yang lain itu hanya merupakan akses saja daripada 3 bentuk yang pokok tadi. Inilah yang kemudian terkenal sebagai ajaran tentang bentuk-bentuk negara pada zaman Yunani kuno yang bersifat klasik tradisional. Perlu juga diketahui bahwa menurut Polybius dalam kerajaan Romawi itu dapat dicapai untuk bentuk pemerintahan yang baik karena dipersatukan dipersatukan di dalam unsur-unsur yang terbaik dari bermacam-macam bentuk pemerintahan yang dibedakan olehnya satu sama lain semata-mata menurut ajaran Aristoteles. Hanya saja hubungan kausal, hubungan sebab akibat antara bentuk pemerintahan atau bentuk negara yang satu dengan yang lain itu dalam ajaran Aristoteles belum dikatakan dengan tegas seperti halnya dalam ajaran Polybius. Hubungan sebab akibat itu oleh Polybius diterangkan sebagai berikut. Menurut Polybius, di mana-mana bentuk monarki adalah merupakan bentuk tertua yang didirikan atas kekuasaan dari rakyat yang merupakan kesatuan terhubung dengan kecenderungan-kecenderungannya, menyebabkan yang berdasarkan alam. Cita-cita akan keadilan dan kesusilaan telah menyebabkan orang pada mulanya sangat menghargai bentuk monarki tersebut. Dalam monarki ini, kekuasaan negara dipegang oleh satu orang tunggal yang berkuasa dan berbakat, dan pula mempunyai sifat-sifat yang lebih unggul daripada warga negara yang lain, maka lalu mendapatkan kepercayaan untuk memerintah. Penguasa, yaitu raja, semula melaksanakan kekuasaannya untuk kepentingan umum. Artinya, kepentingan rakyat sangat diperhatikan, jadi sifat pemerintahannya adalah baik. Tetapi, lama-kelamaan keturunan dari raja itu tidak lagi menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum, melainkan hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Jadi, kemudian mulailah dan ia mulai memerintah dengan sewenang-wenang. Rakyat sangat tertindas. Kepentingannya tidak mendapat perhatian sama sekali, maka terjadilah sekarang negara itu hanya diperintah oleh satu orang tunggal yang bersifat pemerintahannya sangat jelek. Ini menyebabkan bentuk negara ini berubah dari monarki menjadi tirani. Oleh karena pemerintahan dari seorang tiran ini bersifat sewenang-wenang, maka muncullah kemudian beberapa orang yang berani dan mempunyai sifat-sifat baik atau kaum bangsawan. Karena ini, mereka ini bersatu tampil ke muka dan mengadakan pemberontakan. Setelah kekuasaan beralih ke tangan mereka, mereka menjalankan pemerintahan dengan sangat memperhatikan kepentingan umum. Maka menjadilah mereka negara itu kepentingannya dipegang oleh beberapa orang yang dapat menjalankan kepentingannya itu sangat memperhatikan kepentingan rakyat, kepentingan umum. Ini menyebabkan bentuk negara itu berubah dari bentuk tirani menjadi aristokrasi. Pemerintahan aristokrasi ini memang mula-mula adalah baik, tetapi lama-kelamaan mungkin juga keturunan mereka yang kemudian memegang pemerintahan itu tidak lagi menjalankan pemerintahan itu dengan melaksanakan keadilan dan berkepentingan umum, tetapi juga dilaksanakan hanya untuk kepentingannya sendiri. Maka negara itu sekarang kekuasaan pemerintahnya dipegang oleh beberapa orang yang sifat pemerintahannya adalah sangat buruk. Ini menyebabkan bentuk negara itu berubah dari bentuk aristokrasi menjadi oligarki. Karena dalam oligarki ini tidak dapat keadilan, maka rakyatlah yang kemudian yang memberontak, mengambil alih kekuasaan negara dan untuk memperbaiki nasib mereka. Negara di mana pemerintahannya dijalankan oleh rakyat dan yang tujuannya untuk melaksanakan kepentingan rakyat, ini menyebabkan perubahan bentuk negara dari bentuk oligarki menjadi demokrasi. Semula pemerintah yang dilaksanakan oleh rakyat ini memang baik karena sangat memperhatikan kepentingan umum dan sangat menghargai persamaan serta kebebasan. Tetapi kemudian lama-kelamaan kebebasan itu tidak lagi dihargai karena mereka menganggap bahwa kebebasan itu merupakan suatu hal yang biasa. Malahan mereka ingin bebas sama sekali dari peraturan-peraturan yang ada. Akibatnya lalu timbul kekacauan, kebobrokan, korupsi merajalela di mana-mana sehingga peraturan hukum yang ada tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat. Bahkan mereka bebas untuk berbuat sesuka hatinya, masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah. Inilah yang menurunkan derajat demokrasi dan merupakan bentuk negara dari demokrasi menjadi oklorasi.
dari keadaan yang serba kacau balau di atas, di mana rakyat hidupnya berada di luar batas-batas ketertiban dan kesusilaan, timbullah keinginan untuk memperbaiki nasibnya. Bersamaan dengan ini kemudian muncullah seorang yang kuat dan berani, yang mana jalan kekerasan akhirnya dapat memegang kekuasaan, maka kekuasaan pemerintah beralih ke tangan seorang tunggal lagi. Dan yang dalam menjalankan pemerintahan negara sangat memperhatikan kepentingan umum karena memang ingin memperbaiki nasib rakyatnya yang sudah bobrok itu. Dengan demikian timbullah kembali bentuk rakyat, bentuk negara monarki. Ini berarti peredaran perubahan bentuk negara kembali mulai dari asal mulanya terhadap keadaan negara yang selalu mengalami perubahan bentuk itu. Polybius untuk pertama kali mengajukan pikirannya bahwa untuk dapat mencegah keadaan itu harus didirikan bentuk pemerintahan baru di mana di dalam tergabung unsur-unsur yang lebih baik, tetapi Polybius tidak menyebut bentuk pemerintah yang dimaksudnya itu. Imperium Romawi lah kiranya yang dimaksud. Karena mulai Polybius inilah bentuk pemerintahan Romawi menjadi terkenal dan mendapat banyak pujian. Dalam teori Polybius tersebut di atas, ternyata dapat dilihat bahwa dalam pemerintahan yang baik, di dalamnya telah mengandung akses yang buruk, yang kemudian akan melahirkan bentuk negara yang buruk pula. Terkandung benih-benih kebaikan yang kemudian akan melahirkan bentuk negara yang baik pula. Keberatan atau kelemahan yang dapat diajukan terhadap siklus teori Polybius itu ialah bahwa gambaran tentang timbulnya negara baru kita dipikirkannya dengan gambaran yang sangat sederhana bila disesuaikan dengan keadaan yang senjatanya yang meskipun dalam teori Polybius ini tersimpul pikiran-pikiran yang logis, sebab dalam kenyataannya tidaklah pernah ada atau terjadi seperti apa yang digambarkan dalam pikiran Polybius itu. Memang bentuk-bentuk negara atau pemerintahan itu dapat selalu mengalami perubahan-perubahan menurut perkembangan dan keadaan zamannya. Hal ini telah dikemukakan baik oleh Plato maupun Aristoteles. Tetapi tidaklah mungkin bahwa dalam ilmu pengetahuan, dalam ilmu sosial itu suatu sebab yang sama telah selalu mengakibatkan keadaan yang sama yang telah pernah terjadi. Jadi misalnya kalau menurut Polybius bentuk monarki itu selalu akan mengakibatkan timbulnya bentuk tirani, tetapi dalam kenyataannya mungkin juga bentuk monarki itu tidak mengakibatkan timbulnya tirani, melainkan sekaligus langsung berubah ke bentuk demokrasi. Tapi bagaimana ajarannya itu tetap berharga dan bernilai tinggi karena memang ajarannya inilah yang menyebabkan Polybius menjadi termasyhur dan terkenal. Yang meskipun termasyhur dan terkenalnya itu bukan karena keaslian daripada pikiran-pikiran yang abstrak tentang negara dan hukum daripadanya, melainkan karena teori-teori dari ajaran kaum Stoa ditanamkan di dalam ajarannya, yang kemudian juga dilaksanakan dalam praktek hukum bangsa Romawi. Yang kedua yaitu ada Cicero, adalah seorang ahli pemikir terbesar tentang negara dan hukum dari bangsa Romawi. Ia hidup pada tahun 1106 sampai 43 sebelum Masehi. Ia juga seorang ahli kesusastraan dan ahli pidato. Pernah pula ia menjadi seorang advokat. Dalam banyak hal, ia meniru hasil-hasil karya dari sarjana-sarjana Yunani. Ini terjadi dari nama kedua buah buku karangannya yang sangat termasyhur, yaitu De Republica atau tentang negara dan De Legibus atau tentang hukum atau tentang undang-undang. Dalam kedua buku karangannya itu ternyata dengan jelas bahwa susunannya meniru susunan daripada buku-buku karangan Plato. Tetapi meskipun demikian, isinya jauh lebih kurang bernilai bila dibandingkan dengan buku-buku karangan Plato, karena Cicero tidak banyak menunjukkan hasil pikiran-pikirannya yang asli. Negara menurut Cicero adalah merupakan suatu keharusan dan yang harus didasarkan atas rasio manusia. Ajaran Cicero ini sebetulnya meniru dan disesuaikan dengan ajaran kaum Stoa. Pengertian rasio di sini yang dimaksud oleh Cicero adalah rasio yang murni, yaitu didasarkan untuk atau menurut hukum adalah kodrat. Jadi tidaklah seperti ajaran Epicurus yang menganggap bahwa negara itu adalah merupakan hasil daripada perbuatan manusia dan fungsinya hanya sebagai alat saja daripada manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Mengenai bentuk pemerintahan, Cicero
berpendapat bahwa bentuk yang baik itu adalah bentuk yang merupakan campuran dari tiga bentuk pemerintahan yang baik-baik pula. Kiranya di sini yang dimaksud adalah campuran dari bentuk pemerintahan monarki, aristokrasi, dan republik. Tetapi meskipun tiap-tiap orang itu dapat mengambil bagian dalam pemerintahan, kiranya demokrasi adalah merupakan lawan daripada bentuk hubungan tersebut. Mengenai pendapatnya tentang hukum, Cicero mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang didasarkan oleh rasio yang murni tadi. Dan oleh karena itu, hukum positif harus berdasarkan atas dalil-dalil atau asas-asas hukum alam kodrat atau rasio yang murni. Jika tidak demikian, maka hukum positif tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat. Bagi Cicero, hukum adalah satu-satunya ikatan dalam negara. Sedangkan keadilan itu hanya dapat dicari melulu untuk keperluan keadilan itu sendiri tanpa dicampuri pamrih tertentu. Akan tetapi, hukum alam dengan kesusilaan atau moral yang berdasarkan alam kodrat itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Demikianlah ajaran kaum Stoa itu selalu mempengaruhi cara berpikir tentang negara dan hukum. Hal ini pula pada Seneca. Terima kasih.